Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oli Nuha dari Teknik Mesin Mercubuana Keranggan. Sebelumnya saya akan mempresentasikan tugas besar 2 yang berjudul keramik, polimer, dan komposit yang ditinjau mulai dari tentang pergerakan atom dan ion dalam material tersebut, proses manufaktur atau pembuatan sampai aplikasi kegunaannya. Keramik berasal dari kata Yunani yaitu kramos, yang berarti tembikar atau puteri atau peralatan terbuat dari tanah. Keramik adalah bahan padat anorganik yang merupakan paduan dari unsur logam dan non-logam. Pada umumnya, ikatan atom pada material keramik didominasi oleh ikatan ionik. Atom logam dalam keramik akan menjadi cation atau bermuatan positif, dan atom non-logam menjadi anion bermuatan negatif. Selanjutnya, pergerakan atom dan ion pada keramik. Sifat keramik merupakan senyawa paduan antara logam dan non-logam. Senyawa paduan tersebut memiliki ikatan ionik atau ikatan kovalen. Pada umumnya, ikatan atom pada material keramik didominasi oleh ikatan ionik. Atom logam dalam keramik akan menjadi cation bermuatan positif, dan atom logam menjadi anion bermuatan negatif. Dan dua karakteristik komponen ion atau dalam material keramik yang berpengaruh pada struktur kristal, yaitu besar muatan listrik masing-masing ion atau jumlah ion cation harus seimbang dengan jumlah anion sehingga kristal menjadi netral, Cf2 atau 1 ion C2+ dan 2 ion F. B. Ukuran cation dan anion akan berpengaruh pada kestabilan keramik. Kristal keramik stabil jika seluruh anion yang berada di sekeliling ion cation bersentuhan dengan cation. Dalam benda padat ionik, susunan ion ditentukan berdasarkan beberapa faktor. A. Ukuran relatif dari ion dalam benda padat ion, atau dengan asumsi ion menjadi bola keras dengan radius tertentu. B. Kebutuhan untuk menyeimbangkan muatan elektrostatis untuk memelihara netralitas listrik dalam benda padat ionik. Struktur kristal keramik. Material keramik paling tidak terbentuk dari 2 elemen, sehingga struktur logam kompleks daripada material logam. Elemennya berupa logam dan non-logam, sehingga ikatan antar atomnya dapat berupa ikatan ionik total atau juga terdiri dari ikatan kovalen. Ion logam atau cation bermuatan positif, sementara ion non-logam bermuatan negatif atau anion. Derajat ionik ditentukan oleh golongan dari atom penyusun material teknik. Proses pembuatan keramik. 1. Setelah pemurnian, sedikit wax atau lilin biasanya ditambahkan dengan melekatkan bubuk keramik dan menjadikannya mudah dibentuk. Slip casting. Slip casting adalah proses untuk membuat keramik yang berlubang. Proses ini menggunakan cetakan dengan dinding yang berlubang-lubang kecil dan memanfaatkan daya kapilaritas air. Pressure casting. Pada proses ini, bubuk keramik dituangkan pada cetakan yang diberi tekanan yang membuat bubuk keramik menjadi lapisan solid di keramik yang berbentuk seperti cetakan. Injection molding. Proses ini digunakan untuk membuat objek yang kecil dan rumit. Metode ini menggunakan piston untuk menekan bubuk keramik melalui pipa panas masuk ke dalam cetakan. Pada cetakan tersebut, bubuk keramik didinginkan dan mengeras sesuai dengan bentuk cetakannya. Extrusion adalah proses kontinu yang mana bubuk keramik dipanaskan di dalam sebuah tong yang panjang. 2. Densifikasi. Proses densifikasi menggunakan panas yang tinggi untuk menjadikan sebuah keramik menjadi produk yang keras dan padat. Setelah dibentuk, keramik dipanaskan pada tungku atau varnish dengan temperatur antara 1000 sampai 1700 Celcius. Ada proses pemanasan, partikel-partikel bubuk menyatu dan memadat. Proses pemadatan ini menyebabkan objek keramik menyusut hingga 20% dari ukuran aslinya. Tujuan dari proses pemanasan ini adalah untuk memaksimalkan kekerasan keramik dengan mendapatkan struktur internal yang tersusun rapi dan sangat padat.
Karakteristik keramik. Keramik memiliki karakteristik yang memungkinkan digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk satu, kapasitas panas yang baik dan konduktivitas panas yang rendah. 2, tahan korosi. 3, sifat listriknya dapat insulator, semikonduktor, konduktor, bahkan superkonduktor. Sifatnya dapat magnetik dan non-magnetik. 4, keras dan kuat namun rapuh. Klasifikasi keramik. Keramik dapat diklasifikasikan ke dalam 5 kelas, yaitu gelas keramik tradisional, keramik baru dengan performa tinggi, semen dan beton, dan batu mineral atau natural keramik. Gelas keramik tradisional, keramik baru dengan performa tinggi, semen dan beton, batu mineral atau natural keramik. Penggunaan keramik untuk industri. Keramik dinilai dari propertinya. Penggunaan keramik beragam disesuaikan dengan kemampuan dan daya tahannya. Keramik dengan properti elektrik dan magnetik dapat digunakan sebagai insulator, semikonduktor, konduktor, dan magnet. Keramik dengan properti yang berbeda dapat digunakan pada aerospace, biomedis, konstruksi bangunan, dan instruksi nuklir. Beberapa contoh penggunaan keramik industri. 1. Peralatan yang dibuat dari alumina dan silikon nitrida dapat digunakan sebagai pemotong, pembentuk, dan penghancur logam. 2. Keramik tipe zirconias atau silikon nitrida maupun karbida dapat digunakan untuk saluran pada rotor turbocharged diesel temperatur tinggi dan gas turbin engine. Keramik sebagai insulator adalah aluminium oksida atau Al03. Keramik sebagai semikonduktor adalah barium titanate atau BaTi03 dan strontium titanate SrTi03. Sebagai superkonduktor adalah senyawa berbasis tembaga oksida. Keramik dengan campuran semen dan logam digunakan untuk pelapis pelindung panas pada pesawat ulang-alik dan satelit. Yang kedua adalah pembahasan mengenai polimer. Polimer adalah material berbentuk rantai molekul panjang dan berulang. Hasil ini didapatkan dari proses bernama polimerisasi. Ada berbagai macam polimer. Selain itu, karakteristik pun berbeda-beda. Semua tergantung dari sifat molekul yang membentuk serta bagaimana proses pembentukannya. Ada beberapa polimer yang memiliki sifat lentur, contohnya seperti karet dan polister. Namun juga ada polimer dengan sifat keras dan kuat, yakni kaca dan epoksi. Struktur polimer. Struktur polimer dibuat dari proses polimerisasi. Metode ini merupakan pembuatan polimer sintetis dengan mengombinasikan sebagai macam molekul kecil yang disebut monomer. Secara keseluruhan, molekul-molekul kecil itu dikombinasikan dengan menjadi satu rangkai molekul dengan ikatan kovalen. Terdapat reaksi kimia yang muncul di dalam proses tersebut. Sebut saja saat pemanasan dan tekanan yang mampu mengubah ikatan kimiawi dalam menyatukan seluruh monomer tersebut. Hasil dari proses ini adalah polimer dengan struktur ikatan beragam. Yang kedua, polimer merupakan molekul besar yang terbentuk dari unit-unit berulang sederhana. Polimer dibangun oleh satuan struktur yang tersusun secara berulang dan diikat oleh gaya tarik-menarik yang disebut ikatan kovalen, di mana ikatan setiap atom dari pasangan menyumbangkan satu elektron untuk membentuk pasangan elektron. Sebagai contoh adalah senyawa C2H4. Sifat-sifat polimer. Sifat kimia. Sifat polimer sangat dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik antara rantai polimer. Akibat panjangnya rantai polimer menyebabkan berlipat gandanya gaya tarik antar rantai bila dibandingkan dengan gaya tarik antar molekul biasa. Dengan semakin meningkatnya kekuatan gaya akan menyebabkan pula peningkatan kuat tarik. Titik lebur dan tingkat kristalinitas dipol dalam unit monomer mempengaruhi gaya intermolekular pada polimer, di mana pada gugus N-H ini atom hidrogen yang memiliki muatan positif ditarik dengan kuat oleh atom oksigen yang memiliki muatan negatif pada gugus C sama dengan 0, maka akan terjadi ikatan hidrogen yang kuat. Hal ini akan menyebabkan pula meningkatnya kuat tarik dan titik leburnya. Sifat fisik.
Faktor yang mempengaruhi sifat fisik polimer diantaranya 1. Panjang rata-rata rantai polimer. Dengan bertambahnya panjangnya rantai polimer, kekuatan dan titik leleh akan naik. 2. Gaya antar molekul. Polimer akan menjadi kuat dan sukar meleleh bila pada rantai polimernya gaya antar molekulnya besar. 3. Percabangan. Rantai polimer yang mempunyai cabang banyak, daya tegang dan titik leburnya rendah. 3. Ikatan silang antar rantai polimer. Jaringan yang kaku dan keras pada polimer disebabkan oleh ikatan silang antar rantai polimer. Bila ikatan silang pada polimer bertambah banyak, maka polimer akan bertambah kaku dan mudah patah. Sifat kristalinitas rantai polimer. Polimer dengan struktur yang beraturan memiliki kristalinitas yang tinggi sehingga memiliki ketahanan dan kekuatan yang lebih baik terhadap pengaruh berbagai bahan kimia dan enzim. Sedangkan polimer yang strukturnya tak beraturan memiliki kristalinitas yang rendah sehingga rapuh atau sifatnya amorf. Sifat mekanik. 1. Kekuatan tarik atau tensile strength. Kekuatan tarik adalah tegangan yang dibutuhkan untuk mematahkan suatu sampel. Kekuatan tarik penting untuk polimer yang akan ditarik, contohnya fiber yang harus mempunyai kekuatan tarik yang baik. Compressive strength. Ketahanan terhadap tekanan. Beton merupakan contoh material yang memiliki kekuatan tekan yang bagus. Segala sesuatu yang harus menahan berat dari bawah harus mempunyai kekuatan tekan yang bagus. Flexural strength. Ketahanan pada bending atau flexing. Polimer mempunyai flexural strength jika dia kuat saat dibengkokkan. Impact strength. Ketahanan terhadap tegangan yang datang secara tiba-tiba. Polimer mempunyai kekuatan impact jika dia kuat saat dipukul dengan keras secara tiba-tiba seperti dengan palu. Elongation. Semua jenis kekuatan memberitahu kita berapa tegangan yang dibutuhkan untuk mematahkan sesuatu, tetapi tidak memberitahu kita tentang apa yang terjadi pada sampel kita saat mencoba untuk mematahkannya. Itulah kenapa kita mempelajari elongation dari polimer. Elongation merupakan salah satu jenis deformasi yang merupakan perubahan ukuran terjadi saat material yang diberi gaya. Klasifikasi polimer berdasarkan sumber. A. Polimer alami, yaitu bahan yang berasal dari makhluk hidup dan terjadi secara alami. Contoh polimer alam antara lain selulosa, protein, karet alam, dan batik. B. Polimer semi-sintetik, yaitu jenis polimer hasil rekayasa antara polimer alami dan senyawa kimia. Misal misnomer nitroselulosa dengan nama pasarnya seluloid dan good cotton. C. Polimer sintetis adalah jenis polimer dengan hasil proses polimerisasi dari monomer. Polimer sintetis yang pertama kali diproduksi dalam skala besar atau komersial ialah bakelite atau damar fenolformaldehida. D. Polimer elastomer atau karet merupakan salah satu berbagai jenis polimer yang mempunyai perilaku khusus, ialah mempunyai daerah elastis nonlinear yang sangat luas. Berdasarkan struktur. Polimer linear adalah polimer yang terbentuk atas unit berulang yang saling bergandengan sehingga terbentuk rantai yang panjang. Jenis polimer ini bisa terlarut pada beberapa pelarut dan berwujud padat pada suhu normal. B. Polimer bercabang adalah polimer yang tersusun karena adanya unit-unit berulang membuat percabangan di rantai utamanya. C. Polimer cross-linking atau berikatan silang adalah polimer yang tersusun atas beberapa rantai polimer pada rantai utamanya yang bergandengan satu dengan yang lainnya. Apabila ikatan silang tersebut ke segala arah, akan terbentuklah rangkaian 3 dimensi, yaitu polimer jaringan. Berdasarkan gaya intermolekuler. Gaya intermolekuler polimer merupakan mempengaruhi sifat mekanik dan kimia polimer, diantaranya gaya van der Waals, ikatan hidrogen, dan tarik-menarik dipol-dipol antara rantai polimer. Besar kecilnya molekul dan banyak sedikitnya gugus fungsional pada polimer mengakibatkan gaya intermolekuler berlipat ganda. Berdasarkan gaya intermolekuler, polimer dikelompokkan jadi 4 macam, ialah elastomer, serat, termoplastik, dan termoset. Berdasarkan monomer.
Polimer dikelompokkan berdasarkan macam monomernya, ialah homopolimer dan copolimer. Homopolimer tersusun atas macam monomer dan copolimer tersusun lebih dari satu macam monomer. Pembentukan polimer. 1. Polimer adisi atau addition polimerisasi. Adisi adalah polimer yang terbentuk dari reaksi polimerisasi disertai dengan pemulusan ikatan rangkap diikuti oleh adisi dari monomernya yang terbentuk ikatan tunggal. Dalam reaksi ini tidak disertai terbentuknya molekul-molekul kecil seperti H2O atau NH3. Dalam reaksi polimerisasi, adisi umumnya melibatkan reaksi rantai. 2. Polimer kondensasi adalah reaksi antara dua molekul yang bergugus fungsi banyak disebut polimerisasi kondensasi. Molekul bergugus fungsi banyak maksudnya adalah molekul yang mengandung dua atau lebih gugus fungsi yang dapat bereaksi yang menghasilkan satu molekul besar bergugus fungsi banyak pula dan diikuti terbentuknya molekul kecil, seperti misalnya air. Polimer kondensasi ini terjadi pada gugus fungsi yang mempunyai monomer yang sama atau berbeda. Yang ketiga, copolimerisasi ialah polimer yang terbentuk atas dua atau lebih monomer yang berbeda. Misalnya pembentukan copolimer dan monomer ke1A dan ke2B. Manfaat dan kegunaan polimer. 1. Polietilena. Polietilena adalah polimerisasi dari monomer etana. Polietilena mempunyai titik didih 110 derajat Celcius dan tidak sedikit dimanfaatkan guna botol, film, pembungkus, dan isolator alat-alat listrik. Polipropilena merupakan campuran molekul-molekul propena, mirip sifatnya dengan polietilena tetapi lebih kuat. Ketiga, polivinil klorida atau PVC. Pipa tersebut terbuat dari polivinil klorida. Manfaat polimer untuk menciptakan pipa, pelapis lantai, dan tongkat. Teflon atau PTFE. Politetrafluorotilena atau PTFE atau teflon terutama dipakai untuk melapisi alat-alat memasak. Teflon juga mempunyai sifat ulet, kenyal, tahan zat kimia, tak gampang terbakar, isolator listrik, dan panas yang baik, tak gampang lengket dan menempel. Dengan terdapat teflon di alat atau panci masak guna menggoreng saat mempermudah kita memasak dan mencucinya. Banyak ibu-ibu tentu merasakan guna polimer satu ini. Kelima, polivinil asetat atau PVC sebagai bahan pengemulsi cat. Selanjutnya, polistirena atau merupakan campuran dari stirena. Manfaat polimer ini sebagai pembungkus makanan dan minuman gelas plastik. Selanjutnya, polimetil metakrilat atau PMMA. Bentuknya plastik bening, strukturnya keras tetapi ringan sehingga tidak sedikit dimanfaatkan untuk mengganti gelas atau sebagai kaca pesawat terbang. Materi selanjutnya adalah komposit. Komposit adalah percampuran atau penggabungan sekurangnya dua material yang berbeda fase dan struktur mikroskopisnya. Atau contoh material komposit adalah kuningan. Kuningan merupakan pencampuran atau penggabungan antara logam seng dengan logam kuningan. Material komposit terdiri dari bahan penyusun dan bahan yang mengisolasi bahan lain. Struktur penyusun komposit. Komponen penyusun dari komposit yaitu berupa penguat atau reinforcement dan pengikat atau matriks. Kekuatan dan sifat dari komposit merupakan fungsi dari fasa penyusunnya. Komposisi serta geometri dari fasa penguat. Geometri fasa penguat di sini adalah bentuk dan ukuran partikel, distribusi dan orientasi. Penguat merupakan material yang umumnya jauh lebih kuat dari matriks dan berfungsi memberikan kekuatan tarik. Matriks berfungsi sebagai media transfer beban ke penguat, menahan penyebaran retak dan melindungi penguat dari efek lingkungan serta kerusakan akibat benturan. Oleh karena itu, untuk bahan serat digunakan yang lebih kuat, kaku, dan getas, sedangkan bahan matriks dipilih bahan-bahan yang liat, lunak, dan tahan terhadap
perlakuan kimia. Matriks plus penguat atau serat sama dengan komposit. Dalam keterangan gambar di atas, 1. Metrik berfungsi sebagai penyokong atau pengikat fasa atau penguat. 2. Penguat atau serat merupakan unsur penguat kepada matriks. Ketiga, komposit merupakan gabungan, campuran 2 atau lebih bahan-bahan yang terpisah. Jenis-jenis serat komposit. 1. Fiberglass atau serat gelas. Serat gelas atau biasa disebut gelas fiberglass merupakan kaca cair yang ditarik menjadi serat tipis dengan garis tengah sekitar 0,005 mm sampai 0,01 mm. Serat ini dapat dipintal menjadi benang atau ditenun menjadi kain, yang kemudian diresapi dengan resin sehingga menjadi bahan yang lebih kuat dan tahan korosi untuk digunakan sebagai bangunan kapal dan badan mobil. Serat gelas juga dimanfaatkan sebagai agen penguat untuk banyak produk plastik. Bahan komposit yang dihasilkan dikenal sebagai plastik diperkuat gelas atau glass reinforced plastik, GRP, atau epoksi diperkuat gelas fiber atau GRE disebut fiberglass dalam penggunaan umumnya. Serat karbon atau carbon fiber. Serat karbon atau carbon fiber merupakan serat yang biasa dimanfaatkan sebagai penguat komposit. Industri penerbangan dan kelautan lebih sering menggunakan serat karbon karena melihat dari berat jenis bahan dianggap lebih penting daripada biaya pembuatan komponen. Keuntungan dari serat karbon yaitu berat jenis rendah dari serat gelas, biaya lebih rendah, kekuatan tarik dan tekan yang tinggi. Adapun kerugian dari serat ini yaitu ketahanan benturan yang rendah dan konduktivitas yang tinggi, sehingga mesin listrik mudah konslet bila tidak dilindungi. Serat karbon mampu memberikan kinerja yang lebih bagus sehingga hasil kombinasi sinergi konduktivitas listrik dan sifat mekanis yang tinggi seiring penurunan berat secara keseluruhan menjadi lebih ringan. Yang ketiga, serat alam atau natural fiber. Serat alam banyak dipakai dalam berbagai sektor industri sebagai tekstil, produksi kertas, otomotif, dan dalam material komposit. Terkait dengan penggunaan serat alam sebagai penguat dalam komposit, serat alam mempunyai keuntungan yaitu densitas rendah, harga rendah, kekuatan spesifik, dan modulusnya yang tinggi, melimpah di banyak negara, emisi polusi yang lebih rendah, dan dapat didaur ulang. Serat alam merupakan kelompok serat yang dihasilkan dari tumbuhan, binatang, dan mineral. Contoh dari sumber serat alam tersebut diantaranya adalah serat nanas atau Ananas commusus, kapas atau cotton, kapuk, rami kasar atau flax, goni atau jute, rami halus atau hemp, sisal serat buah lontar, dan mesocrap kelapa. Serat nanas. Salah satu alternatif tanaman penghasil serat adalah nanas atau Ananas commusus. Selama ini nanas hanya dimanfaatkan buahnya sebagai sumber bahan pangan. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, rata-rata produksi nanas di Indonesia adalah 1,5 juta ton per hari. Jika dilihat dari banyaknya perkembangan produksi nanas per tahun, maka memungkinkan meningkatnya limbah serat daun nanas. Serat daun nanas memiliki kekuatan tarik hampir 2 kali lebih tinggi dibandingkan dengan fiberglass. Berikut adalah tabel klasifikasi komposit berdasarkan jenis dan penguatnya. Komposit partikel atau partikel komposit. Komposit partikel merupakan komposit yang menggunakan partikel atau serbuk sebagai penguatnya dan terdistribusi secara merata dalam matriks. Komposit yang terdiri dari partikel dan matriks yaitu butiran, pasir atau batu yang diperkuat semen yang sering dijumpai sebagai beton, senyawa kompleks ke dalam senyawa kompleks. Komposit partikel merupakan produk yang dihasilkan dengan menempatkan partikel-partikel dan sekaligus mengikatnya dengan suatu matriks bersama-sama dengan satu atau lebih unsur perlakuan seperti panas, tekanan, kelembaban, katalisator, dan lain-lain. Komposit partikel ini berbeda dengan jenis serat acak sehingga bersifat isotropis. Kekuatan komposit serat dipengaruhi oleh tekanan koheren, diantaranya fase partikel dan matriks yang menunjukkan sambungan yang baik. Komposit partikel penguatnya terbentuk partikel atau serbuk.
Dan di bawah ini adalah gambar dari komposit partikel. Komposit serat. Komposit serat merupakan jenis komposit yang menggunakan serat sebagai penguat. Jenis komposit ini hanya terdiri dari satu lamina atau satu lapisan yang menggunakan pengisi berupa serat. Biasanya disusun secara acak maupun dengan orientasi tertentu, bahkan juga dalam bentuk yang lebih kompleks seperti anyaman. Komposit serat dapat berupa serat sintetis atau serat alam. Dan berikut adalah contoh gambarnya. Komposit struktural atau struktural komposit. Komposit yang terdiri dari dua lapis atau lebih material yang digabung menjadi satu, dan setiap lapisnya memiliki karakteristik sifat tersendiri. 1. Komposit sandwich. Komposit sandwich merupakan gabungan dua lembar skin yang disusun pada dua sisi luar dan core yang ringan di antara dua skin. Struktur sandwich biasanya digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan kekuatan dan kekakuan bending yang tinggi dengan robot yang ringan. Skin berfungsi untuk menahan beban aksial dan transversal sehingga harus kuat dan kaku. 2. Komposit laminat atau laminated composite. Komposit laminat merupakan jenis komposit yang terdiri dari dua lapis atau lebih yang digabungkan menjadi satu, dan setiap lapisannya memiliki karakteristik khusus seperti ditunjukkan pada gambar. Komposit laminat terdiri dari 4 jenis, yaitu komposit serat kontinu, komposit serat anyam, komposit serat acak, dan komposit serat hybrid. Berikut gambarnya. Berikut adalah tabel berdasarkan jenis matriksnya. A. Polimer matrix komposit atau PMC. Komposit ini menggunakan bahan polimer oleh matriksnya. Secara umum, sifat-sifat komposit polimer ditentukan oleh sifat-sifat penguat. Sifat-sifat polimer: rasio penguat terhadap polimer dalam komposit atau fraksi volume penguat. Geometry and orientation penguat pada komposit, contoh termoplastik dan thermosetting. B. Metal metric composite atau MMC. Komposit ini berkembang pada industri otomotif. Metal metric composite adalah salah satu jenis komposit yang memiliki matriks logam. Bahan ini menggunakan suatu logam seperti aluminium sebagai matriks dan penguatnya dengan serat seperti silikon karbida. Pada mulanya yang diteliti adalah continuous filament MMC yang digunakan dalam aplikasi aerospace. Contoh aluminium beserta paduannya, titanium, magnesium beserta paduannya, titanium beserta paduannya. Contoh aluminium, magnesium, dan titanium. Keramik matrix komposit atau CMC digunakan pada lingkungan bertemperatur sangat tinggi. CMC merupakan material dua fasa dengan satu fasa berfungsi sebagai penguat dan satu fasa sebagai matriks, di mana matriksnya terbuat dari keramik. Bahan ini menggunakan keramik sebagai matriks dan diperkuat dengan serat pendek atau serabut-serabut atau whisker, di mana terbuat dari silikon karbida atau boron nitrit. Penguat yang umum digunakan pada CMC adalah oksidasi, karbid, dan nitrit. Salah satu proses pembuatan dari CMC yaitu proses DeMOX, yaitu proses pembentukan komposit dengan reaksi oksidasi leburan logam untuk pertumbuhan matriks keramik di sekeliling daerah penguat. Contoh alumina, aluminium titanit, dan silikon karbida. Metode pembuatan komposit. Secara garis besar, komposit dalam pembuatan material komposit terdiri atas dua cara, yaitu satu, proses cetekan terbuka atau open mold process. A. Kontak molding atau hand layup. Hand layup adalah metode yang paling sederhana dan merupakan proses dengan metode terbuka dari proses fabrikasi komposit. Adapun proses dari pembuatan dengan metode ini adalah dengan cara menuangkan resin dengan tangan ke dalam serat berbentuk anyaman. Rajutan atau kain, kemudian memberikan tekanan sekaligus meratakannya menggunakan
Roll atau kuas. Spray up merupakan metode cetakan terbuka yang dapat dihasilkan bagian-bagian yang lebih kompleks ekonomis dari hand layup. Proses spray up dilakukan dengan cara menyemprotkan serat fiber yang telah melewati tempat pemotongan atau chopper. C. Filament winding. Fiber tipe roofing atau single strand dilewatkan melalui wadah yang berisi resin. Kemudian fiber tersebut akan diputar sekeliling mandrel yang sedang bergerak dua arah radial dan arah tangensial. Yang berikut gambarnya. 2. Proses cetakan tertutup atau closed mold process. Proses cetakan tekan atau compression molding. Proses cetakan ini menggunakan hidrolik sebagai penekannya. Fiber yang telah dicampurkan dengan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan, kemudian dilakukan penekanan dan pemanasan. B. Injection molding. Metode injection molding juga dikenal sebagai reaksi pencetakan cairan atau pelapisan tekanan tinggi. Fiber dan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan bagian atas. Kondisi temperatur dijaga supaya tetap dapat mencairkan resin. C. Continuous pultration. Fiber jenis roofing dilewatkan melalui wadah berisi resin, kemudian secara kontinu dilewatkan ke cetakan pracetak dan diawetkan atau cure. Kemudian dilakukan pengerolan sesuai dengan dimensi yang diinginkan, atau juga bisa disebut sebagai penarikan serat dari suatu jaring atau krill melalui bak resin, kemudian dilewatkan pada cetakan yang telah dipanaskan. Penggunaan komposit. Penggunaan material komposit sangat luas, yaitu untuk 1. Aerospace atau komponen satelit, komponen helikopter, kerangka pesawat terbang. Kedua, kesehatan, sambungan sendi pada pinggang atau kaki palsu. Ketiga, marine atau kelautan, yaitu kapal layar dan kapal selam. Selanjutnya, industri pertahanan, yaitu komponen jet tempur, peluru, dan tank amfibi. Selanjutnya adalah industri pembinaan, yaitu jembatan, rumah, dan terowongan. Olahraga dan rekreasi adalah sepeda, stick golf, raket tenis, dan sepatu olahraga. Yang terakhir adalah automobile, yaitu komponen kereta atau komponen mesin. Sekian presentasi saya mengenai keramik, polimer, dan komposit. Sebelumnya saya minta maaf atas kesalahan dalam pengucapan dan dalam mempresentasikan sebuah makalah yang tidak menampilkan gambar yang semestinya karena ada kesalahan teknis pada laptop saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.